Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Rizka Amelia Hanum dengan NIM 1901069 dari kelas S1 5B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Kimia Bahan Alam 2 dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Hayul Fadli MSI. Pada video kali ini saya akan bahas tentang cara kromatografi filtrasi gel dengan Spadex. Dengan subpembahasan, yang pertama, pengertian kromatografi dan kromatografi filtrasi gel. Yang kedua, prinsip kerja kromatografi filtrasi gel. Yang ketiga, instrumentasi kromatografi filtrasi gel. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan kromatografi filtrasi gel. Dan yang kelima, aplikasi kromatografi filtrasi gel. Yang pertama, pengertian kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran secara fisika didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran tersebut di antara dua fase diam dan fase gerak. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua komponen penting dalam kromatografi, yang fase diam berupa padat atau cair dan fase gerak berupa cair atau gas. Selanjutnya, kromatografi filtrasi gel. Kromatografi filtrasi gel merupakan suatu proses pemisahan protein berdasarkan perbedaan ukuran molekul dari suatu protein. Proses pemisahan menggunakan matriks gel berpori yang ditempatkan di dalam kolom dan dikelilingi oleh pelarut. Proses pemisahan protein ini menggunakan gel yaitu dextran atau polimer gula yang larut dalam air dan menggunakan reaksi ikatan silang disebut cross linkage, sehingga dextran menjadi tidak larut dalam air tetapi masih dapat menyerap molekul air dalam molekulnya. Prinsip kerja kromatografi filtrasi gel. Teknik kromatografi filtrasi gel bekerja dengan prinsip pemisahan berdasarkan ukuran molekul zat padat. Teman-teman dapat lihat gambar terlampir. Contohnya, pemurnian berdasarkan ukuran dengan kolom kromatografi filtrasi gel menggunakan Spadex G100. Sampel diteteskan pada bagian atas kolom gel Spadex G100 yang berfungsi sebagai fase diam dan larutan buffer fosfat pH 8 yang berfungsi sebagai fase gerak. Sampel enzim yang memiliki bobot molekul lebih besar dari pori-pori gel akan melewati ruang antar pori-pori sehingga akan lebih dahulu keluar dari kolom. Sebaliknya, yang berbobot molekul lebih kecil akan masuk ke dalam pori-pori matriks sehingga akan keluar lebih lambat. Setelah proses kolom berlangsung, eluen ditampung pada wadah sebesar 15 ml. Eluen yang telah ditampung pada wadah kemudian diukur kadar protein dan aktivitas enzimnya. Preparasi gel dan penyimpanan. Sebelum digunakan, gel dextran dan akrilamid direndam air selama 3-4 jam. Untuk mendapatkan ikatan silang yang sempurna, perendaman dilakukan 72 jam khususnya untuk tipe P300 atau G200. Untuk gel agarose dan kombinasi agarose poliakrilamide tidak memerlukan perendaman sebelum digunakan, tetapi terlebih dahulu didiamkan dalam ruang terbuka dan diaerasi. Untuk memisahkan komponen atau partikel pengotor yang lebih kecil, bisa dilakukan dalam tabung silinder dan dicuci 2 atau 3 kali volume gel dengan air hingga partikel tersebut terlepas dari matriks gel. Selanjutnya, preparasi khusus dengan menggunakan pompa vakum dan water aspirator juga bisa dilakukan untuk menghilangkan gelembung atau gas pengotor. Biasanya dilakukan 1-2 jam. Penambahan antimikrobial juga perlu dilakukan sebelum proses penyimpanan, terutama untuk hidrat gel, misalnya dengan penambahan
Na azida 0,02%. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, instrumentasi kromatografi filtrasi gel. Nah, terdapat 3 bagian utama pada kromatografi filtrasi gel. Yang pertama, fase gerak, yang kedua, kolom, dan yang ketiga, detektor. Fase gerak dalam SEC harus merupakan pelarut yang baik untuk menghindari efek non-eksklusi. Sampel terdisolusi pada suhu yang sesuai dan bertahan cukup lama sebelum akhirnya disuntikan. Hal ini bertujuan agar pelipatan dapat mengembang dalam fase gerak atau dengan kata lain memecahkan agregat. Bila sampel hanya terlarut maka dapat terjadi peningkatan pada kolom karena ukuran partikel yang terlalu besar. Efek ini dapat diatasi dengan cara memilih pelarut lain ataupun meningkatkan temperatur kolomnya. Nah, teman-teman, pada fase gerak dalam SEC terbagi lagi menjadi 2. Fase gerak SEC untuk protein dan polimer larut air dan fase gerak SEC untuk protein dan polimer larut dalam pelarut organik. Pada fase gerak SEC untuk protein dan polimer larut air terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama silika dan polimetakrilat, di mana silika ini jenis kolomnya SW, SWXL, dan Super SW. Digunakan untuk menganalisis protein dan asam nukleat menggunakan aqueous buffer sebagai fase gerak. Yang kedua, polimetakrilat, di mana jenis kolomnya PW, PWXL, digunakan untuk menganalisis polimer industri. Oligosakarida, asam nukleat virus menggunakan fase gerak berupa aqueous buffer atau larut garam. Selanjutnya, pada fase gerak SEC untuk protein dan polimer larut dalam pelarut organik terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama, polistirena dan polimetakrilat. Yang pertama, polistirena, jenis kolomnya ultra low adsorption. Contohnya itu super haze, super multipore haze dengan menggunakan pelarut yang terbatas, dan low adsorption. Contohnya itu super H dan HR dengan menggunakan pelarut yang lebih bervariasi. Yang kedua, polimetakrilat yang high percent X-linking, di mana jenis kolomnya itu ALF dan Super AW menggunakan fase gerak berupa pelarut organik polar seperti metanol, asetonitril, DMF, DMSO, THF, dan HFIP. Selanjutnya kolom. Dalam pemilihan kolom dilakukan dengan cara melihat ukuran molekul yang akan dipisahkan, karena ukuran kolom sangat tergantung dengan ukuran partikel. Nah, teman-teman, terdapat juga jenis-jenis kolom. Yang pertama, kolom kaku, yang kedua, kolom setengah kaku, dan yang ketiga, kolom gel lunak. Berikut penjelasan dari jenis-jenis kolom. Yang pertama, kolom kaku, terbuat dari kaca atau silika serta tersedia dalam berbagai ukuran pori dan bergaris tengah atau diameternya kecil dan besar. Yang kedua, kolom setengah kaku, turunan dari polistirena yang disambung silang dengan divinyl benzen untuk mendapatkan struktur setengah padat. Contohnya gel Stiragel dan gel TSK untuk memisahkan cuplikan yang rumit seperti karet dan plastik dalam fase diam. Yang ketiga, kolom gel lunak, di mana digunakan untuk memisahkan senyawa
yang larut dalam air dengan rentang bobot molekul 10⁻² sampai 2,5 kali 10⁻⁷, sehingga banyak yang digunakan untuk protein dan enzim. Terdapat contoh bahan gel lunak yang dapat digunakan pada kolom kromatografi filtrasi gel dengan nama BioBit-S, jenisnya styrena divinylbenzen, rentang BM-nya sampai 1,4 kali 10⁻⁴. Selanjutnya BioGel A dengan jenis agarosa, rentang BM 2 kali 10⁻⁴ sampai 1,5 kali 10⁻⁸. Yang ketiga dengan nama BioGel P jenis poliakrilamid, rentang BM 10⁻² sampai 4 kali 10⁻⁵. Yang keempat nama Macrogel OR jenis polivinylaasetat, rentang BM-nya sampai 10⁻⁶. Selanjutnya teman-teman dapat lihat terlampir. Yang terakhir detektor, untuk mendeteksi suatu pemisah sampel polimer, atau refraktometer atau detektor UV vis. Selanjutnya pembahasan yang keempat, kelebihan dan kelemahan kromatografi filtrasi gel. Yang pertama, kelebihan kromatografi filtrasi gel, yaitu hasil pemisahan dan kepekaan yang baik. Yang kedua, dapat memisahkan molekul berukuran besar dan kecil dengan baik. Yang ketiga, penggunaan pelarut apapun tidak berpengaruh atau tidak mengganggu dalam proses pemisahan. Yang keempat, solvent yang digunakan tidak bereaksi dengan fase diam, sehingga tidak ada sampel yang tertinggal. Dan yang kelima, waktu yang diperlukan sebentar dan mudah diprediksi. Berikut terdapat kekurangan kromatografi filtrasi gel. Yang pertama, pada proses pemurnian autolisis dapat menyebabkan kehilangan molekul. Yang kedua, daya tampung terbatas serta keterbatasan kapasitas puncak. Yang ketiga, tidak dapat digunakan pada cuplikan yang memiliki ukuran yang sama. Yang keempat, memiliki prinsip pemisahan yang berbeda dengan kromatografi. Dan yang kelima, tidak mampu memisahkan satu cuplikan kompleks dengan sempurna. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu aplikasi kromatografi filtrasi gel, di mana pemisahan asam dan basa nukleat dari nukleotida. Yang kedua, pengeluaran garam. Yang ketiga, analisis pemisahan molekul dengan berat molekul yang berbeda, seperti pemisahan rafinosa, maltosa, dan glukosa. Yang keempat, pemisahan polisakarida gula dan protein dari senyawa-senyawa berbobot molekul rendah. Sekian video materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.